Contoh, Pak Wakris nilainya 3, saya ngasih nilai 1, Pak Imam Muda ngasih nilai 3. Itu tidak bisa. Kenapa? Karena di situ ada gap yang cukup jauh. Tidak bisanya gimana Pak? Langsung ditolak oleh sistem. Jadi tidak bisa dimasukkan, tidak bisa diinput. Jadi seperti itu. Kalau pertanyaan Bapak-Bapak, Pak nilainya berapa, nilai berapa? Ini sudah saya jelaskan di awal. Artinya skala penilaian adalah 0, 1, 2, 3. Bukan 1 sampai 10. Gitu ya. Oke, nice. Ini adalah prosedur atau alur proses penjurian. Yang mana pelukaan benda kerja ini kami tim juri sudah melaksanakan di pertengahan bulan ya, Mas Krisna ya. Untuk besok kita masuk ke proses penilaian SOP setiap juri, dan yang terakhir itu adalah penilaian hasil juri. Yang keempat adalah proses input hasil SOP, input penilaian hasil pekerjaan, input hasil tes teori. Jadi untuk tes teori kenapa kita lakukan sekarang? Karena namanya tes teori itu perlu penilaian. Kita ngecek satu-satu semua soal kita cek dengan baik. Kalau kita lakukan besok, ya, artinya waktu terlalu mepet. Sedangkan besok sudah fokus pada proses, artinya sudah fokus pada praktek. Kalau malam ini, kalau hari ini kita lakukan, kita masih punya banyak waktu. Kami tim juri itu masih punya banyak waktu di hotel. Kalau misalkan besok kita udah capek pagi, nilai hasil, malam harus nilai lagi, kapan waktu istirahatnya. Jadi untuk tes teori kenapa dimajukan di satu hari? Itu karena kita tim juri bisa menilai hasil pekerjaan siswa itu dengan baik. Karena untuk nanti malam pun ya bisa dibilang kita tidak terlalu padat, artinya kita bisa sisipkan untuk menilai tes teori masing-masing peserta. Itu adalah salah satu aspek terbesar dalam perubahan schedule tes teori. Oke, jadi untuk besok adalah kita tim juri menilai prosedur dan menilai hasil di akhir. Jadi setelah semua selesai dari SOP-nya, baru di akhir kita menilai hasil secara bersama-sama. Pak Imam Muda mempunyai perspektif sendiri, saya punya perspektif sendiri, dan Pak Wakris punya perspektif sendiri. Seperti itu. Next. Ini adalah tata tertib. Jadi di setiap perlombaan itu, setiap harinya, peserta wajib hadir 30 menit sebelum. Kenapa 30 menit sebelum? Karena peserta pun harus bisa mempersiapkan dirinya, mempersiapkan diri dari aspek kebugaran badannya. Kalau datangnya kesusu artinya terburu-buru, pasti pun hati juga nggak tenang, mau ngerjain juga nggak fokus. Makanya kita fokuskan 30 menit sebelum itu wajib sudah datang. Aspek nomor 2 adalah setiap hari sebelum perlombaan, peserta memastikan kesehatan. Jika mengalami gangguan kesehatan, segera menghubungi panitia juri di tempat. Untuk aspek nomor 2 ini adalah aspek yang paling concern. Artinya, jangan sampai peserta ini memaksakan diri. Kalau dia udah merasa nggak fokus, dia sakit, tetap Pak, nggak apa-apa. Tapi nanti malah kecelakaan kerja kan malah menjadi accident, malah akan berjangka di kemudian hari. Peserta lomba yang tidak bertanding wajib berada di ruang tunggu. Jadi nanti sudah ada karantina peserta, monggo peserta jangan keluar dari arena atau area yang sudah ditentukan. Yang keempat adalah peserta lomba membawa tulis diri untuk ujian teori dan praktik. Yang kelima, pembimbing dilarang berada di lingkungan area kerja. Bagi pembimbing yang ingin melihat, bisa mengakses melalui layar monitor di ruang audio. Yang keenam, pada saat lomba jika ada salah satu peserta pada masing-masing pos telah selesai mengerjakan, maka akan dilanjutkan oleh peserta berikutnya. Yang ketujuh, peserta lomba jika menemukan alat yang tidak standar, maka dapat melapor ke juri. Jadi juri yang menentukan tindak lanjut dari abnormality tersebut. Jadi peserta tidak boleh langsung lapor panitia, peserta tidak boleh langsung lapor ke
pembimbing atau apapun. Peserta di situ hanya bertemu dengan juri. Setiap ada kondisi abnormality, peserta wajib melapor ke juri dan juri yang berhak menindaklanjuti kondisi apa yang harus dilakukan. Apa juri memanggil panitia dan memberhentikan waktu dan lain-lain. Kalau nanti pada saat kegiatan peserta mengalami kondisi abnormality, silakan peserta melapor ke juri untuk juri bisa menentukan waktu di stop atau tidaknya. Kalau segala kesalahan atau kondisi abnormal itu terjadi karena sifatnya teknis, itu nanti saya bisa stop dan saya meminta panitia untuk membenarkan barang atau peralatan tools yang abnormal. Tapi kalau kesalahannya dari peserta, contoh dia nggak tahu cara mengunci lockchain dan lain-lain, itu tetap dilanjut karena apa, itu sifatnya teknis yang dia nggak tahu prosesnya, seperti itu. Oke, nomor 8. Peserta menggunakan peralatan yang telah disediakan panitia, kecuali ada hal yang tidak sesuai dan telah disepakati oleh semua peserta lomba untuk bisa digunakan serta dipastikan bahwa menggunakan APD yang standar. Nomor 9. Jika terdapat nilai akhir yang sama antara masing-masing peserta, maka aspek waktu pengerjaan menjadi nilai penentu. Ini yang tadi saya bilang. Mungkin peserta 1, 2, 3 itu memiliki nilai yang sama. Tapi nggak mungkin peserta 1, 2, 3 memiliki nilai yang sama persis di detik ataupun di menitnya dalam proses pekerjaan. Jadi aspek waktu itulah yang menjadi poin penentu dari kesamaan penilaian. Contoh, bagaimana Pak menentukan sedangkan modul ada 3? Kita sudah menentukan semua modul di masing-masing waktunya. Nah, waktu misalkan di esai atau di tes teori, itu sisa waktunya peserta 1 10 menit, peserta 2 3 menit. Nanti di Hammerdoli peserta 1 sisanya 5 menit, peserta 2 sisanya 3 menit. Nah, jumlah waktu yang tersisa itu akan dikalkulasi. Yang akan menjadi faktor penunjang penilaian. Seperti itu. Jadi peluang penilaian sama itu mungkin terjadi. Kenapa? Karena kita menggunakan CIS yang memakainya adalah skala penilaian, bukan penilaian mutlak. Oke. Yang ke-10, juri tidak berhak mengumumkan hasil lomba. Yang ke-11, pembimbing tidak boleh melewati batas area yang sudah ditentukan oleh panitia. Yang ke-12 adalah saat berjalannya lomba, jika ada kesalahan dari pihak panitia, maka waktu akan dihentikan. Tetapi jika kesalahan dari pihak peserta, maka waktu akan terus berjalan. Seperti yang tadi sudah saya bicarakan. Contohnya, salah satunya adalah masang angin ergan. Kok nggak pasang-pasang? Nah, itu kan berarti kesalahan dari peserta toh, dia nggak bisa masang ergan. Itu waktu terus berjalan. Tapi kalau ternyata mesin lasnya atau mesin washernya kok nggak mau nyala, ini segala macam ada kondisi abnormality, saya berhak memanggil panitia untuk membenarkan alat tersebut. Yang ke-13, pada saat terjadi kondisi abnormality, peserta hanya boleh melapor kepada juri dengan mengangkat tangan dan hanya juri yang berhak menentukan tindak selanjutnya. Oke, jadi setiap ada kondisi abnormality, peserta cukup lapor terjadi ini. Oke, nanti juri yang menentukan tindak lanjutnya seperti itu. Next. Ini adalah jadwal lomba yang sudah kita jalankan. Jadi nanti setelah ini adalah kegiatan pengundian nomor peserta. Jadi nanti kita menggunakan roll of wheel. Jadi nanti saya sebutkan nomor,
juri untuk persiapan untuk selanjutnya adalah tes teori. Oke, nanti setelah tes teori selesai, kita semua sudah selesai. Kalau yang merasa sudah selesai mengerjakan, nanti mau yang sudah selesai mau keluar duluan atau oke. Berarti tunggu dulu sampai selesai semua, baru nanti kita bareng-bareng ke area lomba untuk melakukan uji coba alat. Uji coba alat lagi akan dibagi 3 kelompok, masing-masing kelompok mendapatkan waktu 15 menit. Apa 20 menit? 20 menit. Oke, 20 menit untuk masing-masing posnya. Jadi silahkan dicoba. Kelompok 1 nanti di posnya berdoli, kelompok 2 di Woser, kelompok 3 di Cut and Join. Nanti selanjutnya kelompok 3 di berdoli, di Cut and Join dan selanjutnya. Oke. Selanjutnya waktu pengerjaan masing-masing peserta. Jadi silakan nanti kalau peserta melihat peserta nomor 1 dapatnya, contoh misalkan masih dari mana Mas? Dari bina utama dapat nomor urut 5. Ya dilihat nomor urut 5 mainnya di mana jam berapa. Karena ini yang urut dari saat jam 8 dan juga jam 3. Nah itu kita bisa lihat yang atas jam 8, nomor 2-nya jam 11, nomor 3 jam 10, yang nomor 3 13. Jadi silakan dilihat dari waktu tersebut. Untuk dokumen ini, dokumen waktu khususnya ini nanti bisa di grup, silakan diakses di masing-masing HP-nya. Seperti itu. Oke, main HP itu terus langsung penting di dalam ruangan. Nah, selanjutnya ini day 3 itu hari terakhir, jadi nanti terakhir pekerjaan itu ada di juga Cut and Join, kemungkinan besar sekitar jam 11:30 jam 12. Nanti setelah break makan siang, kami tim juri melakukan penilaian hasil selesai, nanti kita evaluasi dan closing. Jadi kemungkinan besar di hari Minggu kita selesai sekitar jam 5 ya Pak Wapis. Maksimal di jam 5 sore. Seperti itu. Next. Apa ada pertanyaan?